Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan yang penuh berkah ini, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak saudara kita yang tahun lalu barangkali menginginkan Ramadan tahun ini. Sementara kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan, berjibaku, berjuang keras untuk menjadi manusia yang mendapatkan gelar predikat takwa nantinya. Pemirsa Lentera Stay Indonesia Batam dimanapun Anda berada, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu-satunya tauladan yang hari ini tidak akan pernah kita temui lagi. Beliau mengajarkan bagaimana Ramadan yang baik, beliau mengajarkan bagaimana saum yang sesungguhnya. Hakikat puasa pun beliau sampaikan kepada kita semua agar hari ini menjadi hambanya yang benar-benar berpuasa. Pemirsa Lentera Stay Indonesia Batam dimanapun Anda berada, Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sebelumnya kita bersosial dengan saudara kita, berbuka bersama barangkali, mungkin menuntut ilmu bersama-sama, tadarus, tarawih dan lain sebagainya. Kita berada di luar sana bersama mereka. Namun tahun ini kita berbeda dengan mereka. Apa yang berbeda? Kita harus mengerjakan semuanya di rumah. Artinya kita dituntut untuk mengerjakan semuanya di rumah. Beribadah di rumah, membaca Al-Quran di rumah, tarawih di rumah, dan bersosialisasi pun di rumah. Bekerja menyelesaikan tugas kita pun di rumah. Namun itu semua tidak akan menutupi tanggung jawab kita, tidak akan pernah menutup gerak-gerik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum Ramadan bisa kita tarik kepada rumah kita. Rumah kita bisa kita jadikan pesantren untuk benar-benar menyantrenkan diri kita, keluarga kita, anak istri kita. Kalaulah hari ini kita menjadi seorang suami, maka hari ini kita benar-benar menunjukkan layaknya seorang imam yang sebenarnya. Menjadi imam di masjid saja pun harus tahu rukun dan syaratnya. Maka menjadi imam di dalam rumah tangga wajib tahu apa yang harus kita laksanakan. Ada beberapa hal yang harus kita laksanakan dalam menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Puasa mengajarkan menjadi seorang pemimpin, menjadi leader dalam hawa nafsu kita. Pemimpin dalam rumah tangga dituntut beberapa hal. Di antaranya, pertama, kita wajib menjaga kehalalan dalam rumah tangga kita. Kehalalan nafkah kita dalam kita berikan kepada anak dan istri kita. Pemirsa Lentera dimanapun Anda berada, bahan bakar itu merupakan dari nafkah yang akan kita berikan kepada keluarga kita. Jika kadar bahan bakar tadi adalah berupa premium, maka yang akan berjalan adalah kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Maka dia bisa membawa keluarganya kemanapun berada. Tetapi ketika kehalalan tadi kita tingkatkan menjadi sebuah aftur, maka bukan hanya berjalan atau melaju saja untuk keluarga kita, mampu menyerap ilmu yang mungkin dia serap oleh anak-anak kita. Mereka bukan hanya berjalan dengan kencang, melainkan juga bisa terbang layaknya membawa keluarga mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak kita susah dalam menuntut ilmu, susah kita nasihati barang jadi. Bisa jadi bukan karena anak kita yang tidak tahu ilmunya, bisa jadi nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada anak istri kita yang mungkin kehalalannya belum kita perhatikan, yang mungkin belum halal, ada nilai-nilai subhat di dalamnya. Pemirsa Lentera dimanapun Anda berada, tanggung jawab suami selanjutnya adalah bijaksana dalam segala hal. Dalam menegur istri, karena istri berasal dari tulang yang bengkok, maka wajib ditegur dalam bijaksana. Dalam menasihati anak kita juga harus bijaksana. Dalam menegur dalam kesalahannya pun wajib bijaksana, karena anak-anak tadi meniru tingkah laku kita. Dalam memberikan mungkin hukuman untuk mereka, dalam memberikan teguran pun harus ada kebijaksanaan yang harus kita keluarkan. Apa yang dimaksud kebijaksanaan? Maka tauladan yang harus kita keluarkan. Kita terlebih dahulu melaksanakan apa yang kita lakukan, kemudian menyuruh kepada mereka. Kalaulah hari ini kita belum melaksanakan, maka harus ada evaluasi dalam diri kita. Yang selanjutnya, tanggung jawab kita memperhatikan dunia dan akhirat. Kenapa ada yang disebut dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Karena tanggung jawab suami bukan hanya di dunia saja, melainkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Besok ketika istri kita dihisap
anak-anak kita dihisap, maka sang suami sebagai pemimpin, sebagai imam tidak akan pernah bisa tinggal diam kemudian menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum sang istri dan sang anak tadi melalui daripada hisapnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi seorang istri yang baik, kurikulum Ramadan mengajarkan sebagai istri yang baik, taat kepada suami, mendidik anak kita semua. Kenapa? Karena tindak tanduk seorang ibu akan lebih cenderung ditiru oleh anak-anak kita. Sang suami bisa jadi di luar, tetapi ibu dan anak kita berada di rumah. Oleh karenanya begitu banyak tindak tanduk anak suami istri kita, akhlak istri kita yang akan diterima oleh anak-anak kita. Hati-hati para istri dimanapun Anda berada. Di saat Anda salah menggunakannya, maka anak pun akan meniru itu. Ketika kita menjadi seorang anak, kurikulum Ramadan mengajarkan tunduk kepada orang tua kita. Bagaimana nasihat Abu Hurairah radhiyallahu an? 3 nasihat yang perlu kita ketahui. Pertama, Abu Hurairah melarang kita untuk lewat di depan orang tua kita, yang dimaksud dengan wala tamshi amamahu. Kita dilarang untuk lewat. Ini artinya nilai kesopanan yang hari ini mulai hilang. Begitu banyak anak-anak yang lewat di depan orang tuanya tidak pernah ada rasa malu. Yang kedua, wala tajlis qablahu. Kita dilarang untuk duduk terlebih dahulu sebelum orang tua kita duduk terlebih dahulu. Artinya pastikan orang tua kita nyaman, barulah kita yang merasa nyaman. Yang ketiga, la tusammihi bismi. Jangan panggil nama orang tuamu dengan sebutan namanya. Memanggil namanya saja kita sudah salah, apalagi untuk membentaknya. Tidak ada alasan untuk berkata kasar kepada orang tua kita. Kurikulum Ramadan tadi bisa kita bawa kepada rumah tangga kita, menjadi rumah tangga yang selama ini kita impikan. Baiti jannati. Pemirsa Lentera, semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalah itu tentangnya dari saya sendiri, dan kami ucapkan selamat berbuka, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam.